Di sudut rumah minum, dua pria membicarakan rumor tentang monster yang bentuknya mirip manusia. Isu itu langsung memberi nada buruk pada dunia yang sedang mereka hadapi. Dua pria tua itu saling menatap serius saat menyebut nama yang dipakai monster itu sendiri, Demon. Dari awal, ancaman ini sudah jelas bukan monster biasa. Dengan latar kota Eldaria, percakapan mereka beralih ke insiden 7 penyihir yang tewas beberapa hari lalu. Rumor kematian besar itu membuat keberadaan para demon terdengar makin nyata. Wajah orang-orang itu menegang saat menyimpulkan bahwa para demon berada di balik pembantaian tersebut. Mereka pun mulai meragukan apakah manusia biasa bisa melawan makhluk sekelas itu. Sosok hitam bertanduk muncul sebagai gambaran ancaman, mempertegas bahwa demon bukan cuma cerdas, tetapi juga punya kekuatan sihir yang melampaui ras humanoid. Cerita pemuka chapter langsung menanamkan rasa gentar. Sambil berdiri di dekat pintu, mereka mempertanyakan kenapa makhluk sekuat itu justru memburu para mage. Rumor terakhir membuat semuanya lebih mengerikan. Para demon tampaknya sedang mencari satu manusia tertentu. Di ruang perawatan penginapan, Amila memaki Soter sambil menepis tangannya setelah luka gadis itu selesai ditangani. Tuduhan mesum itu menunjukkan betapa rendah posisi Soter bahkan di tengah tugasnya sebagai Healer. Tubuh Soter langsung membeku dalam posisi canggung ketika teriakan itu diarahkan padanya. Ia bahkan tidak punya ruang untuk membela diri dengan tegas. Koset Amila memperlihatkan jijik yang sangat terbuka saat ia menuduh Soter sengaja memakai alasan pengobatan untuk menyentuhnya. Penghinaan itu menusuk jauh lebih dulu daripada penolakan formal manapun. Dengan mulut gemetar, Soter cuma bisa meminta maaf pelan. Kebiasaan menahan diri itu memperlihatkan betapa lama ia sudah hidup dalam posisi ditekan. Sambil menunjuk bekas luka yang sudah tertangani, Soter menjelaskan bahwa warna luka tadi menunjukkan campuran dua racun berbeda sehingga proses penyembuhannya memang lebih lama. Ia berusaha membela profesionalismenya lewat fakta medis, bukan emosi. Di hadapan Amila, salah satu rekan party mencoba menengahi karena sikap gadis mage itu terasa terlalu keras. Namun upaya kecil itu tidak mengubah suasana yang telanjur memusuhi Soter. Jero dan Radion ikut masuk ke dalam dinamika itu, lalu bantahan demi bantahan membuat jelas bahwa tak seorang pun benar-benar sedang membela Soter. Semua orang hanya memperlakukannya sebagai beban yang bisa dicela sesuka hati. Dengan wajah datar, Radion menyatakan memandang wajah Soter lebih lama hanya akan merusak selera minumnya nanti. Kalimat itu menegaskan bahwa penghinaan di party ini sudah menjadi kebiasaan. Soter berdiri kaku sambil menerima sindiran itu tanpa daya. Bahkan candaan kejam semacam ini sudah terasa terlalu akrab baginya. Radion lalu melempar upah sambil menyuruh Soter pergi karena jasanya dianggap tak lagi diperlukan. Hubungan mereka jelas bukan rekan setim, melainkan majikan sombong terhadap alat sekali pakai. Koin-koin jatuh berderak ke lantai saat party itu bersiap melanjutkan urusan mereka sendiri. Soter ditinggalkan begitu saja seolah kehadirannya memang tak pernah penting. Tatapan Soter terpaku pada jumlah upah yang menyedihkan itu. Di wajahnya, rasa kaget bercampur pahit karena harga kerja kerasnya ternyata serendah itu. Koseap beberapa keping koin di lantai menegaskan betapa kecil bayaran yang ia dapatkan. Bukan cuma dihina, Soter juga benar-benar diperlakukan murah. Dengan punggung membelakangi Soter, Radion menilai bayaran sekecil itu sudah pantas jika melihat performanya. Penilaian sepihak itu menjadi tamparan terakhir sebelum mereka pergi. Sambil berdiri sendirian, Soter masih harus mendengar celaan bahwa ia hanya bersembunyi dan tidak layak menyandang gelar Healer Saintlihen. Harga dirinya diinjak sampai tak bersisa. Di halaman malam yang sepi,
Sosok Soter tampak kecil ketika akhirnya berjalan keluar sendirian. Setelah semua hinaan tadi, ia hanya tersisa sebagai pria lelah yang tak punya tempat. Sekelompok orang malah memuji Radion sebagai Magic Swordsman terkenal begitu party itu lewat. Kekaguman publik itu membuat jurang antara ketenaran Radion dan nasib Soter terasa makin kejam. Tatapan warga tertuju pada aura party itu sambil membahas kemungkinan mereka segera naik ke peringkat es. Sementara itu, peran Soter tetap sama sekali tidak dianggap. Di depan pintu, Soter berhenti dan hanya menghela napas panjang. Setelah semua yang terjadi, kelelahan batinnya mulai lebih berat daripada luka fisik. Sambil memegangi tubuhnya sendiri, Soter baru sadar ia juga terluka dan langsung merapal sihir penyembuhan pada dirinya. Ironisnya, Healer yang selalu menyelamatkan orang lain justru hampir lupa merawat dirinya sendiri. Sesudah luka itu tertutup, Soter berdiri lagi sendirian di antara malam dan kain receh yang tak tinggal. Penyembuhan itu menolong tubuhnya, tetapi tidak mengobati kehinaan yang baru saja ia telan. Duduk di tanah dengan pandangan kosong, Soter mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang ia lakukan dengan hidupnya. Di titik ini, rasa putus asa mulai terdengar lebih jujur daripada rasa marah. Tangan yang mengepal lemah dan tubuh yang merosot menunjukkan betapa habisnya tenaga mental Soter. Ia seperti tidak lagi punya alasan kuat untuk terus mempertahankan keadaan sekarang. Soter lalu menatap langit malam dan mulai mempertimbangkan untuk berhenti menjadi adventurer. Pikiran mundur itu muncul bukan karena malas, melainkan karena ia benar-benar tidak melihat jalan lain. Dalam monolog panjang yang pahit, Soter mengakui dirinya tak punya keterampilan lain, tak punya tabungan, dan sudah terlalu tua untuk mengganti hidup dari nol. Hidup yang ia pilih selama puluhan tahun telah berubah menjadi lorong buntu. Tiba-tiba ia mengangkat tongkat dan meluapkan frustrasi dengan teriakan keras. Ledakan emosi itu terasa seperti protes terlambat dari seseorang yang terlalu lama memendam segalanya. Sesudah meledak, Soter memutuskan setidaknya malam ini ia akan mabuk sampai tumbang. Keputusan itu sederhana, tapi justru menunjukkan betapa rendah harapannya pada hari esok. Gelombang energi ungu mendadak membelah malam di belakang Soter sebelum ia sempat pergi lebih jauh. Pergeseran suasana ini langsung mengubah keputusasaan Sunyi menjadi bahaya nyata. Di tengah pusaran ungu, Soter tersentak dan spontan bersiaga sambil memegangi tubuhnya. Naluri bertahannya tahu bahwa sesuatu yang datang kali ini jauh lebih buruk daripada para petualang sombong tadi. Kilatan mata merah dan aura gelap membuat Soter langsung sadar bahwa sosok ini bukan manusia biasa. Ketegangan berubah total ketika ancaman itu terasa seperti monster yang benar-benar hidup. Dengan tangan menekan perut, Soter tampak sudah menerima serangan awal dan berdiri di bawah suasana mencekam. Bahkan sebelum bicara, lawan di depannya sudah membuktikan perbedaan kelas. Darah di tangan dan ekspresi bingung membuat Soter sadar serangan tadi nyaris tak bisa ia ikuti. Ia seperti baru menyadari bahwa tubuhnya sudah disentuh oleh sesuatu yang jauh melampaui nalar biasa. Dari balik kegelapan, suara tenang malah menyatakan serangan itu meleset. Ucapan santai seperti itu membuat lawan ini terasa lebih mengerikan daripada kekuatan mentahnya. Wajah Soter menegang saat ia menilai kehadiran di depan mata itu. Ia sempat melihat bentuk manusia, tetapi tekanannya memberitahu bahwa makhluk ini sama sekali bukan manusia. Siluet bertanduk yang diselimuti api ungu akhirnya muncul jelas di hadapan Soter. Kesadaran bahwa ia berhadapan dengan monster sesungguhnya pun tidak lagi bisa dihindari. Dalam posisi siaga, Soter merasa tubuhnya ditekan oleh energi gelap yang tidak biasa. Tekanan itu mengonfirmasi bahwa makhluk ini adalah demon yang tadi cuma ia dengar sebagai rumor.
Dengan senyum dingin dan aura ungu yang membara, sosok itu memperkenalkan diri sebagai pelayan ketiga dari pihak Demon King. Sekarang ancaman legenda berdiri langsung di depan Sota. Konsep senyum bermata merah itu diikuti pengakuan bahwa dialah yang selama ini mencari Sota. Dari sini, pertemuan mereka jelas bukan kebetulan. Saat wajah Soter diperbesar, demon itu menyebutnya sebagai Healer Soteru lalu menyatakan datang untuk mengambil nyawanya atas perintah raja tertinggi. Kalimat itu mengubah Soter dari orang buangan menjadi target khusus. Sambil menggenggam tongkat, Soter menatap sosok bertanduk itu dengan bingung dan takut. Ia sama sekali tidak paham kenapa makhluk sekelas demon justru mengejarnya. Serangan ungu berikutnya datang secepat kilat dan memaksa Soter bertahan seadanya. Pertarungan pun pecah dengan jarak kekuatan yang langsung terasa timpang. Soter meringis sambil memaksa tubuhnya bergerak dan mengayunkan tongkatnya untuk tetap hidup. Reaksi itu bukan serangan balik elegan, melainkan usaha putus asa untuk tidak mati di tempat. Cahaya hijau menyala dari tangan Soter saat ia memakai sihir penyembuhan pada dirinya sendiri di tengah duel. Kebiasaan bertahan hidupnya terlihat jelas. Ia menutup luka sambil terus bertarung. Sambil mengamati dari balik kegelapan, demon itu malah memuji kontrol mana dan kecepatan cas milik Soter. Pujian dari musuh ini terdengar lebih jujur daripada seluruh penilaian party yang tadi merendahkannya. Gelombang ungu dan gerakan Soter kembali beradu di ruang sempit malam itu. Pertempuran tetap berat, tetapi untuk pertama kalinya kekuatan Soter diperlihatkan sebagai sesuatu yang layak diperhitungkan. Pukulan demi pukulan terus bertukar saat tubuh Soter dipaksa melewati batas biasanya. Semakin lama, duel ini terasa seperti ujian yang sengaja dipakai untuk menilai potensi tersembunyinya. Di sela benturan, demon itu memperingatkan agar Soter tidak terus menahan diri karena kalau ia lengah sedikit saja nyawanya akan benar-benar melayang. Soter pun sadar lawannya sama sekali tidak bercanda soal membunuh. Ekspresi demon mendadak berubah ketika ia membaca sesuatu dari reaksi Soter. Ada kejutan kecil yang menunjukkan potensi pria ini bahkan melebihi perkiraan pemburunya sendiri. Dengan suara merendahkan, demon itu menyindir bahwa di usia setua ini Soter bahkan belum memahami kekuatannya sendiri. Sindiran itu terasa lebih tajam karena keluar justru saat Soter sedang berjuang mati-matian. Soter menatap lawannya sambil menanyakan maksud ucapan itu, sementara demon menyebut bakatnya sebagai talenta yang terbuang. Sekali lagi, orang pertama yang benar-benar melihat nilainya justru datang untuk membunuhnya. Api ungu mengelilingi demon saat ia mengungkap bahwa kemampuan Soter adalah skill langka yang mungkin hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Yang lebih pahit, Soter bahkan tidak pernah sadar bahwa ia memilikinya. Wajah Soter menegang hebat ketika serangan berikutnya datang bersamaan dengan kesadaran yang belum selesai ia cerna. Ia baru mengetahui nilainya tepat pada saat semuanya sudah hampir terlambat. Garis tebasan ungu menembus tubuhnya dan darah memercik deras ke udara. Nasib kejam Soter mencapai puncaknya karena momen pencerahan itu langsung dibayar dengan luka mematikan. Tubuh Soter roboh sementara demon menjelaskan bahwa jika benar-benar terbangun sepenuhnya, kekuatan Soter bahkan mungkin tak bisa ia kalahkan. Karena itulah potensi itu harus dimusnahkan sebelum berkembang. Dari posisi terbalik di tanah, mata Soter melebar saat ia merasa tubuhnya mulai lepas kendali. Ia bahkan tidak sempat mencerna rasa sakit sebelum kematian mulai mengambil semuanya. Sosok demon membelakangi medan tempur sambil mengucapkan selamat tinggal dan memuji dirinya sendiri karena berhasil menyelesaikan tugas. Di saat yang sama, kesadaran Soter mulai terlepas hingga ia kebingungan melihat tubuhnya sendiri tergeletak di depan mata.
Latar merah pekat memenuhi panel ketika kepastian kematian akhirnya menekan pikirannya. Sotar hanya bisa mempertanyakan apakah hidupnya benar-benar akan berakhir dengan cara semenyedihkan ini. Pecahan-pecahan memori menampilkan Sotar dikejar monster, berdiri di bawah Radion dan partinya, lalu meringkuk ketakutan di masa lalu. Kilas balik itu menyusun hidupnya sebagai rangkaian penderitaan, bukan keberhasilan. Bayangan Amila dan Radion muncul lagi di antara kegelapan saat Sotar mengakui bahwa ia bahkan tidak punya kenangan baik untuk dipegang. Penilaian atas hidupnya sendiri terasa lebih dingin daripada kematiannya. Di sisi lain pecahan ingatan, Sotar terlihat duduk menggigil sementara rekan-rekannya tertawa hangat di dekat api unggun. Gambar itu merangkum hidupnya, selalu ada di dekat orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar bersama mereka. Siluet anggota parti dan demon bersusun dalam kegelapan sementara satu kata, truly, menegaskan simpulan yang tak bisa ia bantah. Semua yang menentukannya sepanjang hidup seakan berkumpul dalam satu penghakiman. Koset mata demon menutup rangkaian itu dengan kalimat pahit bahwa hidup Sotar memang benar-benar menyedihkan. Pengakuan itu menjadi epitaf terakhir sebelum kesadarannya tenggelam. Cahaya pagi dan permukaan air yang tenang mendadak menggantikan warna gelap kematian. Perpindahan mendadak ini menandai bahwa sesuatu yang mustahil sedang terjadi. Sebuah mata biru perlahan terbuka, namun warna dan bentuknya tidak cocok dengan wajah tua Sotar sebelumnya. Sejak detik ini, tanda-tanda kebangkitan dalam tubuh lain mulai terlihat jelas. Dengan ekspresi terkejut, seorang pemuda berambut hitam mendadak bangun di tepi air. Reaksi spontan itu menunjukkan kesadaran Sotar telah terlempar ke tempat yang sama sekali berbeda. Duduk di bawah pohon dengan tubuh muda yang asing, pria bermata biru itu menatap sekeliling sambil kebingungan dan bertanya di mana dirinya sekarang. Chapter ditutup dengan kepastian bahwa Sotar selamat, tetapi bukan lagi di tubuh lamanya. Di bawah pohon besar di tepi hutan, pemuda bermata biru itu menatap tangannya sendiri dengan bingung. Kesadaran Sotar baru saja bangun dalam tubuh asing, dan keadaan itu terasa mustahil baginya. Konsep wajahnya yang tercengang menegaskan bahwa ingatan terakhirnya masih segar. Ia sadar dirinya seharusnya sudah tewas beberapa saat lalu. Sambil melihat air di depannya, ia mencoba memuji kenyataan bahwa dirinya masih bernapas. Kebingungan itu berubah menjadi dugaan liar bahwa ia seperti hidup kembali. Pantulan pemuda asing di permukaan air membuat matanya melebar. Dari situ Sotar mulai sadar bahwa tubuh yang ia pakai sekarang bukan lagi tubuh lamanya. 3 pria muncul di jalan hutan dan memandangi dirinya dengan heran. Mereka rupanya mengenal pemuda ini dan kaget karena orang yang kemarin tanpa sekarat kini bisa berdiri lagi. Sorot wajah sinis dan posisi mereka yang menekan menunjukkan sambutan itu tidak ramah. Alih-alih peduli, mereka malah mengejek kondisi Tria seperti sedang mempermainkan orang lemah. Saat menoleh tajam, Sotar menilai ketiga pria itu sebagai ancaman. Ia menahan diri sambil berusaha menyusun keadaan sebelum bereaksi gegabah. Pria gendut di depannya berteriak dan menyuruhnya lekas bangun. Nada kasarnya menunjukkan bahwa Tria memang terbiasa diperlakukan seperti bawahan. Ketika salah satu pria mencengkeram dekat lehernya, Sotar mencoba memastikan hubungan mereka. Pertanyaan sederhana itu justru dibalas ejekan, seolah kebingungan Tria hanya dianggap ocehan kosong. Dalam posisi terjepit di bahu lawan, Sotar memperhatikan cara mereka memperlakukannya tanpa hormat. Ia mulai curiga bahwa tubuh ini memang hidup di lingkungan yang penuh kekerasan. Tinju besar yang diangkat pria gendut itu membuat ancaman fisik menjadi nyata. Mereka jelas tidak berniat memberi waktu dan siap memukulnya lagi kalau dianggap aneh.
Sambil menatap memar di tubuh mudanya, Soter menyusun kesimpulan yang pahit. Ia memahami bahwa jiwanya kini masuk ke tubuh pemuda bernama Tria, anak yang sama-sama hidup dalam penderitaan. Begitu serangan pertama datang, Soter langsung membalas dengan tabrakan keras. Refleks itu menunjukkan bahwa walau tubuhnya baru, naluri bertarungnya belum hilang. Kosep senyum dingin di wajahnya menandai perubahan sikap total. Setelah lama jadi korban, Soter kini membalas dengan tenang dan memandang lawannya seperti bocah tak sopan. Ekspresi ternganga pada pihak lawan memperlihatkan betapa tak terduganya serangan balasan itu. Mereka sama sekali tidak siap melihat Tria bertingkah seberani ini. Aura hijau menyelimuti tangan dan tubuh muda itu ketika sihir penyembuhan aktif. Pemandangan itu langsung mengguncang lawan, karena kemampuan seperti itu tak pernah mereka hubungkan dengan Tria. Dua pria lain mundur sambil memelototi cahaya hijau di tangannya. Kejutan mereka menegaskan bahwa healing magic ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan pemuda itu. Berdiri dalam aura dingin, Soter menyatakan bahwa dirinya bukan Tria yang mereka kenal. Kalimat itu menutup fase kebingungan dan membuka identitas barunya secara mental. Dengan gerak cepat, ia sudah berada di dalam jangkauan lawan berikutnya dan melancarkan serangan. Pertarungan pun resmi berubah dari intimidasi sepihak menjadi pembalasan. Panel panjang yang memperlihatkan teriakan dan posisi lawan menggambarkan situasi yang memanas. Meski mereka marah dan panik, Soter justru terlihat semakin terkendali. Kosep wajah datarnya memperlihatkan bahwa bentrokan ini malah membangkitkan insting lamanya. Bagi Soter, pertarungan sederhana seperti ini terasa seperti pemanasan yang pas. Dalam posisi rendah siap menerjang, ia mengakui utang kepada tubuh Tria yang kini menampung jiwanya. Karena itu, ia memutuskan memakai tubuh ini untuk membereskan orang-orang yang dulu menindas pemilik aslinya. Garis kecepatan memenuhi panel saat Soter menerobos masuk ke barisan lawan. Ia memanfaatkan momentum dan kelincahan tubuh muda itu tanpa ragu. Tangan yang menempel keras di wajah lawan menunjukkan serangan berikutnya mengenai sasaran telak. Soter mulai menjatuhkan mereka satu persatu secara efisien. Benturan brutal di badan lawan membuat tubuh pria itu terlempar dan napasnya putus sejenak. Serangan Soter tidak lagi sekadar membela diri, tetapi benar-benar mendominasi. Setelah satu musuh roboh di belakangnya, Soter berjalan maju dengan tenang. Ketenangan itu memperlihatkan bahwa ia masih punya tenaga untuk lawan berikutnya. Pria berambut abu-abu itu meraung dan memaksa dirinya maju lagi. Di sisi lain, ledakan emosi tersebut justru menegaskan bahwa kendali pertarungan sudah lepas dari tangan mereka. Ayunan dan benturan di panel aksi ini terjadi dalam kecepatan tinggi. Soter menyelip, masuk ke celah serangan, lalu membalas dengan pukulan yang jauh lebih bersih. Saat memegang senjata berbentuk tongkat sabit, Soter menilai perlawanan terakhir di depannya dengan santai. Sikap itu menunjukkan ia bahkan sempat mengapresiasi keberanian lawan sebelum menumbangkannya. Wajah kebingungan pria gendut itu dipenuhi keringat dan rasa tak percaya. Perubahan Tria yang mendadak kuat membuat logika mereka benar-benar runtuh. Dengan dua lawan sudah tumbang di tanah, Soter berdiri tegak sambil memegang senjata rampasan. Pemandangan itu menandai betapa cepat posisi korban dan pelaku kini terbalik. Aura dingin yang mengelilinginya membuat ajakannya terdengar seperti ultimatum. Soter memberi kesempatan terakhir, tetapi jelas ia sama sekali tidak gentar bila harus melanjutkan. Pria gendut itu menunjuk sambil berteriak, lalu menumpahkan semua hinaan lama tentang Tria. Dari ucapannya terlihat jelas bahwa pemilik tubuh ini selama ini dianggap beban dan parasit.
Tangan yang menggenggam senjata dan bibir yang menyeringai tipis menunjukkan jawaban Soter sangat pribadi. Kata-kata tentang orang tak berguna ternyata menyentuh luka lama yang juga pernah ia rasakan sendiri. Tubuh besar lawan melesat maju sambil meraung hendak menubruk. Ia memilih kekuatan mentah sebagai taruhan terakhir setelah semua ejekan tidak lagi mempan. Di tengah ayunan senjata, Soter membalas dengan prinsip hidup yang pahit tetapi matang. Ia menegaskan bahwa petualang peringkat rendah pun bisa ditempa oleh neraka pengalaman. Gerak silang antara tubuhnya dan lawan memperlihatkan momen eksekusi serangan penentu. Kelincahan Tria dipadukan pengalaman Soter menciptakan pukulan yang sulit dibaca. Konsep wajah lawan yang dihantam keras menunjukkan dampak serangan itu mulai memecah pertahanannya. Rangkaian combo Soter terus berlanjut tanpa memberi ruang pulih. Panel finisher ini menabrakkan lawannya ke tanah sambil menyelipkan penghinaan balik yang dingin. Menurut Soter, orang yang cuma mengandalkan bobot tubuh tanpa akal hanyalah anak kecil yang mengamuk. Tubuh besar itu akhirnya jatuh telentang dengan darah menyembur dari mulutnya. Di titik ini pertarungan benar-benar berakhir dan blok kekerasan ditutup. Di tengah lapangan kecil yang dipenuhi lawan tumbang, Soter berdiri sambil memegang senjata rampasan. Sesudah panas pertarungan reda, ia justru sempat bertanya apakah dirinya terlalu keras pada sekumpulan bocah. Wajahnya kembali tenang saat ia merenungkan hasil tadi. Dalam hati, ia berharap sedikit dari penyesalan Tria sudah terbayar, apalagi tubuh muda ini jelas berbakat tetapi entah kenapa dulu diperlakukan seperti sampah. Aura hijau kembali terlintas dalam ingatannya ketika ia menatap tubuhnya sendiri. Pertanyaan baru pun muncul beruntun. Kenapa tubuh Tria bisa memakai healing magic? Dan bagaimana mungkin hidup kedua seperti ini benar-benar terjadi? Mata birunya lalu menangkap selembar kertas di tanah. Temuan kecil itu memberi petunjuk konkret yang bisa menjelaskan identitas pemuda ini lebih jauh. Saat memungut formulir penilaian status, ia akhirnya mendapat jawaban resmi. Dokumen itu menegaskan bahwa pemilik tubuh ini memang seorang adventurer Efrang bernama Tria. Sambil menggenggam formulir itu, Soter segera mengubah renungan menjadi rencana. Ia memutuskan mengikuti ujian lagi karena jawaban tidak akan datang hanya dengan berdiri memikirkan semuanya. Bayangan demon berjubah ungu kembali muncul dalam benaknya saat ia mengingat ucapan tentang bakat yang hanya lahir sekali dalam 1000 tahun. Petunjuk itu membuatnya yakin bahwa menelusuri ulang jalur adventurer bisa menjadi langkah awal untuk membongkar misteri hidup keduanya.